Ada sebuah kisah ya. Wallahu alam ini syaratnya dari mana, tetapi kita ambil pelajaran ibrohnya ya. Ada seorang istri yang curhat kepada ibunya. Ibunya itu seorang rempah, herbalis. Ibunya herbalis. Mah, ya nak, suami saya loh mah. Kenapa nak? Suami saya itu nyebelin. Suami saya itu kurang ajar. Suami saya itu gini 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 gini. Tapi kalau saya pisah, saya nggak enak sama anak-anak. Saya kasihan sama anak-anak. Emang kenapa suami saya itu begini mah bla 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 bla. Pokoknya keburukan suami diomongin. Semua keburukan. Dibuka aib suami. Terus kamu maunya apa? Kata ibunya. Terus kamu maunya apa? Ya aku tuh pengen, aku benci sama suami saya. Boleh nggak mah minta ramuan untuk meracuni suami? Hah? Kamu segitunya? Abisnya kesel katanya. Abisnya kesel. Sudah berlebihan nih suami. Oke, kalau gitu eh mama siapin ramuannya ya. Ramuan herbal beracun. Ramuan herbal beracun. Siapin. Beres disiapin nih. Nah, kamu taburkan tiap hari selama satu bulan, tiap hari taburkan bubuk ini, herbal ini ke makanan suami kamu. Tiap hari selama sebulan. Lihat nanti. Ya, oh ya ini racun. Jadi nggak langsung mati sebulan. Supaya kalau langsung mati kan nanti ketahuan kamu bahaya. Kalau sebulan ada berangsur sakit, kamu aman, nggak akan tertuduh sebagai pembunuh. Dan jangan berlaku buruk sama suami. Mulai saat ini jangan berlaku buruk, taat pada suami, baik sabar sama suami. Kenapa? Kalau kamu ketahuan, kedengar sama tetangga kamu suka ribut, kalau suami mati kamu akan dicurigai si pembunuhnya. Karena kamu sering ribut. Tapi kalau kamu sabar, mereka nggak akan curiga sama kamu. Karena kamu baik. Jadi selama ini, ya kamu pura-pura baik aja sama suami selama sebulan ini. Layani suami, suami gini-gini, sabar, sabar, sabar. Sambil doain gini gitu. Oke, setuju? Setuju. Baik. Mulailah misi dilakukan. Ngasih makan suami, minum suami, dibubuhin herbal racun tersebut. Istrinya mulai baik. Kan asalnya istri kok ngelawan kan. Kamu sih, kamu juga suami gini-gini. Wah, kamu istri yang bilang, wah suka cekcok tuh. Sekarang enggak, istrinya ketika suaminya bilang, mama sih gini-gini. Ya, mama mohon maaf ya. Mama salah, saya mohon maaf. Akhirnya suaminya diem. Kalau ada lagi masalah lagi, iya mami yang salah, mami mohon maaf ya. Mami mohon maaf. Terus sampai sebulan. Sampai sebulan. Eh, Pas mau waktu sebulan, beberapa hari mau ke sebulan, entah misalkan 23, 21, 25 ya, udah mau 30 lah. Suami tiba-tiba sikapnya berubah. Berubah banget. Drastis berubah. Kok jadi lebih baik sama istri, lebih perhatian, lebih sabar. Lebih sabar sama istri. Kenapa? Kok jadi nggak kasar ya? Karena suami mulai berpikir istri saya kok sekarang enak. Kok nggak ngomel-ngomel. Kok saya jadi malu sekarang. Kok saya jadi nggak enak kalau zolimi dia. Kok saya tuh jadi ngerasa bersalah banget karena dia tuh nggak ngelawan sekarang. Dia tuh nggak memotong pembicaraan. Kok saya jadi kasihan sama dia. Saya sayang sama dia. Bisa nggak saya dapat istri kayak gini lagi kalau saya ceraikan? Wah, susah. Saya akan pertahankan. Saya mau bertobat. Suaminya bertobat. Mama, selama ini saya salah, saya mohon maaf ya. Jadi malu sendiri dia. Selama sebulan dilayanin habis-habisan sama istrinya, dilayanin. Baik, istrinya sabar. Singkat cerita, istrinya mulai, loh kok suami saya jadi begini. Akhirnya apa? Istrinya, aduh, aduh udah nyaman nih, suami udah enak, suami udah bagus nih. Tapi bentar lagi sebulan, waduh, suami udah terlihat batuk-batuk, waduh, udah batuk-batuk. Hah? Udah mulai dilema kan? Waduh, gimana nih? Di sisi lain reaksi racun mulai bekerja, udah mau sebulan, tapi di sisi lain suami udah berubah. Dulu kan pengen ngebunuh karena suaminya kurang aja, sekarang suaminya udah baik. Gimana dong? Aduh, pulanglah ke rumah. Ada nggak apa namanya, penawar apa? Penawar racun buat suami. Wah, emang kenapa? Sekarang suami jadi baik. Aduh, gimana dong? Suami jadi baik. Saya nggak mau dia mati. Sekarang dia udah mulai sholat, dia udah mulai sopan.
Tapi kata ibunya, ya terlambat, nggak bisa dong. Aduh, tolong mama, ada nggak? Kata ibunya, aduh terlambat. Tapi kata ibu gini, ya, kamu sabar aja ya, kamu hadapi aja. Ketika sudah sebulan, pas sebulan, apa yang terjadi? Suaminya sehat, istrinya kaget, kok nggak mati ya? Hah, alhamdulillah sih, kaget, senang, bingung, bercampur tuh istrinya. Aduh, kok anehnya? Cepat telepon ibunya, bu, alhamdulillah suami nggak mati bu, racunnya nggak bekerja. Kata ibunya, ya memang sih yang kamu bukan itu bukan racun, itu mah herbal biasa, itu mah jamu. Katanya racun. Ya masa sih mama tega membiarkan anak mau jadi pembunuh. Terus ya itu trik supaya kamu bisa sabar. Ternyata kesabaran kamu membuat orang itu jadi mikir. Nah sekarang saya tanya, orang yang masih hatinya normal, ketika dibaikin walaupun kita jahat, gimana? Kita malu sendiri. Kita nggak enak sama orang yang baik itu kan. Nah makanya yuk, Nabi Muhammad itu sampai dulu sama orang Yahudi yang buta yang suka mencaci maki, wah Muhammad gini orang gila, Muhammad itu gini penipu, pendusta, tukang sihir dan sebagainya. Nabi Muhammad tetap membalas dengan kebaikan, tetap disuapin orang buta tersebut, disuapin, pokoknya dibalas setiap keburukan, dibalas kebaikan pada konteksnya dan pada sikonnya tepat ya. Karena ada keburukan tidak boleh dibalas dengan kebaikan, ya terus diperangi. Contohnya apa? Ketika agama dilecehkan, tidak boleh, itu harus kita tegas. Tapi kalau individual, Nabi Muhammad ketika individual yang dicaci, dimaki, diserang, sabar. Tapi ketika agama dicaci, dimaki, dinistakan, perang. Itu bedanya. Jadi kita kalau agama kadang-kadang kalau agama dihina kita kadang diam, kalau pribadi dihina kita marah. Sebaliknya harusnya. Agama dihina, kita izah ifah, kita tuh goyur, cemburu kalau agama dihina. Tapi kalau diri mah nggak apa-apa lah, emang sudah hina kok, hina aja udah emang hina gitu kan. Kenapa jadi mulia? Ditutupi aib jadi mulia itu. Sebenarnya kita juga hina, cuman kita terlihat mulia, saya dihormati karena dia tutupi aibnya, bukan karena saya benar-benar mulia. Termasuk kita. Nah itu akhirnya si pengemis buta ini tidak tahu siapa yang suka memberi makan, menyuapi, tidak tahu. Lalu Rasulullah wafat, diganti oleh Abu Bakar. Abu Bakar bertanya kepada Fatimah, kepada siapa, keluarga Rasul, biasanya yang Rasul lakukan apa kalau masih hidup? Salah satunya adalah datang kepada pengemis buta untuk memberi makan, menyuapi. Diganti sama Abu Bakar. Abu Bakar datang, Abu Bakar nggak ngomong, disuapin aja. Beda kan tuh rasanya, kok ini beda ya, tangannya begini, cara nyuapinnya begini. Ini orang yang biasa bukan? Ternyata ketahuan ini bukan. Mana orang yang biasa menyuapiku. Pada Abu Bakar tahu orang-orang itu suka mencaci maki Muhammad, tapi sabar. Mana orang yang suka mencaci maki? Orang yang suka mencacimu sudah meninggal. Hah? Siapa? Kapan? Gini. Memang siapa? Orang yang kamu suka benci, yang kamu suka caci maki, itu Rasulullah, Nabi Muhammad. Nangis. Nangis tuh orang Yahudi, nangis. Merasa bersalah, kenapa harus jolim kepada orang yang baik sama saya? Itu akhlak Rasulullah. Orang Yahudi aja, Yahudi hatinya bisa runtuh ketika diperlakukan gitu sama Rasulullah. Runtuh hatinya. Itu akhlak Rasulullah. Ketika pribadi sendiri dicaci, nggak apa-apa, sok caci pribadi. Tapi agama nggak bisa, kita marah kalau agama. Kalau Islam dicaci, Al-Quran dicaci, kita marah. Tapi diri, ya udahlah sok. Akhlak baik itu lebih menghantar. Tapi gimana Ustadz kalau misalkan saya sudah berbuat baik, akhlak saya sudah baik, tapi suami tidak berbalik pikir? Tadi saya bilang, kita hanya berusaha, bukan memutuskan. Syukur-syukur dia berubah, alhamdulillah, enggak pun enggak masalah. Rugi dong. Kata siapa rugi? Perbuatan baik kita dapat pahala. Kita sopan dapat pahala kalau ikhlas. Makanya ikhlas. Ya, Allahumma a'lam bishawab.